Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya di pagi hari ini, yang memberikan kita kesehatan sampai kita bisa berjumpa kembali di channel televisi kesayangan kita, yaitu LDS TV. Dan program ini merupakan program kerjasama yang baik sekali antara LDS TV dan juga komunitas muslimah cinta Islam dalam program Mutiara Ramadan, Sahabat Jannah dalam Dakwah. Di pagi hari ini pemirsa di rumah, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ada Umi Dwi Linda Supriyani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Umi kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa sekali ya Umi ya, yaitu menjaga kesehatan akal. Seperti yang kita tahu pemirsa, bahwa manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkarya, bekerja dan melakukan banyak hal. Tapi Umi, sebenarnya akal dan otak itu sama atau tidak? Kalaupun sama, bagaimana dengan hewan Umi? Silakan penjelasannya Umi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat iman ya, nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa di sini ya Mbak Ayah gitu berjumpa kembali bersama pemirsa tentunya pemirsa LDS TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, menarik tadi ya pertanyaan dari Mbak Aai gitu ya berkaitan dengan akal gitu, karena Allah itu memberikan akal kepada setiap manusia gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita gunakan akal itu untuk berpikir lagi gitu ya, kok berbeda ya antara akalnya manusia dengan akalnya hewan gitu. Nah, sebenarnya sama atau tidak, kemudian sebenarnya itu apa sih gitu ya pengertian dari akal itu sendiri gitu ya. Jadi ada banyak definisi ya, orang-orang yang mencoba untuk mendefinisikan tentang akal itu sendiri gitu. Ada yang mengatakan akal itu otak gitu ya, ada yang mengatakan akal itu pikiran begitu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kemampuan untuk adaptasi terhadap lingkungan, kemudian daya pikir gitu ya. Macam-macam orang dia mencoba untuk mendefinisikan akal ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan secara konotasinya negatif gitu. Misalnya digunakan untuk akal itu biasanya untuk tipu muslihat gitu ya. Biasanya kan ya orang-orang yang memiliki akal yang pintar ya untuk melakukan kejahatan ya, tadi tipu muslihat gitu, kecerdikan dia gunakan gitu, tapi untuk hal-hal yang buruk gitu. Nah, itu banyak sekali ya mencoba gitu untuk melakukan pendefinisian terhadap akal. Nah, kemudian akal itu sendiri apa sih gitu ya sebenarnya gitu ya. Jadi akal itu dia berasal dari kata bahasa Arab yang katanya itu al-aql gitu ya. Nah, kemudian artinya itu adalah pengikat. Pengikat ya. Kemudian ada juga dia arti katanya yang sama, kalau dalam bahasa Arab itu al-idrak gitu ya. Kemudian juga al-fikr itu juga sama sebenarnya untuk mendefinisikan akal gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat secara ini ya Mbak ya, secara fisikal manusia gitu ya, bahwa tadi kan ada yang mencoba untuk menyamakan dengan otak gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di anatomi ya tubuh manusia itu ada yang namanya otak gitu ya, dan otak itu memang letaknya ada di dalam tengkorak kepala manusia. Betul. Gitu. Nah ya, kemudian dia memiliki urat saraf gitu ya, kemudian
otak itu menghabiskan sekitar 25% oksigen yang itu berasal dari paru-paru gitu. Ya, kemudian untuk keunikan otak manusia ini dia itu dapat menampung sekitar 90 juta informasi. Wow, Masya Allah Gitu. sekali ya. Ya, makanya nanti kita membutuhkan yang namanya informasi-informasi yang akan dicerap gitu ya oleh otak kita gitu. Betul. Nah, namun gini ya Mbak Ai gitu, bahwa yang di sini yang disebut akal itu bukan otak gitu. Kalau akal itu otak, maka hewan pun punya kan otak. Hewan punya juga otak. Contohnya atau buktinya hewan itu punya otak, kita sering makan otaknya ayam. Betul. Gitu. Kita sering makan otaknya sapi misalnya. Betul. Gitu ya. Kayaknya biasanya di rumah Padang ya Mbak. Iya, banyak ada. Ya. Gitu. Nah, itu membuktikan bahwa otak hewan tadi memiliki otak. Memiliki gitu. otak juga. Tapi kok nggak bisa ya berpikir seperti manusia? Contoh. Kok kalau kita nih ya, misalnya ya, manusia ketika mau nyebrang itu lihat kanan kiri ya Mbak. Betul. Gitu. Karena memang dia berpikir, takut gitu. Karena kalau misalnya ada mobil lewat, dia tertabrak, dia bisa kecelakaan, bisa meninggal misalnya begitu ya. Nah, kalau ayam nyebrang, kayaknya nggak nunggu sepi ya, langsung kanan lewat kiri aja. nggak bisa dia lihat gitu ya. Betul. Pokoknya pergi aja gitu ya. Nah itu yang membedakan tadi ya gitu, bahwa sebenarnya yang namanya akal itu bukan otak. Jadi akal bukan otak ya Umi? Iya gitu. Jadi akal itu sebenarnya adalah kemampuan untuk mentautkan ya, untuk mengikat, karena tadi arti katanya adalah pengikat. Iya. Gitu. Nah jadi dia adalah kemampuan gitu yang Allah berikan kepada manusia untuk mentautkan gitu antara yang namanya 4 komponen gitu ya. Yang pertama itu ada otak ya, kemudian ada fakta gitu ya, kemudian ada maklumat sabikoh gitu ya, kemudian yang ketiga itu ada indera gitu. Nah jadi proses berpikir gitu ya nanti itu terjadi ya antara 4 komponen ini gitu. Jadi kalau tidak ada di salah satu ya 4 komponen ini, maka yang namanya proses berpikir itu tidak pernah terjadi gitu. Kita contohkan ya Mbak Ai. Iya. Misal kita ini insya Allah punya indera kita lengkap ya Mbak Ai, baik penglihatan, perasa, peraba gitu ya. Insya Allah Allah kasih kesempurnaan berupa indera yang lengkap kepada kita. Gitu ya. Kemudian faktanya misalnya nih ya Mbak Ai, ini kembang misalnya di depan kita gitu ya, ada faktanya gitu. Tapi kemudian ada fakta, ada indera, ada otak. Ya, kita punya otak ya di dalam tadi tempurung kepala manusia ya, dengan urat saraf dan lain sebagainya tadi gitu ya, secara fisikal manusia gitu. Nah kemudian ada faktanya. Nah tapi kalau misalnya nih Mbak Ai, kita nggak punya satu komponen yang disebut sebagai maklumat sabikoh ya, atau informasi terdahulu. Nah pasti tidak akan pernah terjadi yang namanya pemikiran. Contoh ini tadi, misalnya ini tadi ada ya Mbak ya, misalnya ini ada bunga gitu ya, anggrek misalnya gitu ya, kemudian kita punya otak, kita punya mata untuk melihat, tapi kalau kita nggak punya informasi terdahulu, ini anggrek jenis apa ya? Kita tidak tahu. Nggak tahu, tidak terjadi proses berpikir yang akhirnya kita dengan indera mengucapkan ya nggak tahu, ini pokoknya ini anggrek. Betul. Gitu. Jadi nggak cuma penginderaan saja, nggak terjadi yang namanya proses berpikir yang akhirnya mengatakan bahwa oh saya tuh tahu jenis anggrek tuh begini, ada jenis begini, ciri-cirinya begini gitu. Nggak bisa gitu, karena memang tidak terjadi yang namanya proses berpikir di sana gitu, karena tadi kita nggak punya maklumat sabikoh. Itu contoh gitu ya, contoh kalau misalnya kita nggak ada maklumat sabikoh, atau misalnya kita di depan ini kita gitu ya, ada yang namanya kita misalnya berbahasa Jepang Mbak. Betul. Misalnya kita tadi sama punya mata ya untuk melihat gitu ya, kemudian faktanya itu kitabnya ada di depan kita misalnya ya, bukunya itu ada di depan kita gitu. Kemudian kita punya tadi mata, punya indera ya, kemudian ada fakta, tapi tidak punya maklumat sabikohnya tadi, nggak bisa kan Mbak baca. Betul.
huruf Jepang, huruf kanji itu seperti apa, A-nya kayak mana, B-nya kayak mana gitu ya. Nah, sehingga ya tadi kita cuma lihat aja ya, terjadi penginderaan saja, cuma ngelihat doang gitu. Nggak ngerti, misalnya ini suruh baca ini, ternyata bacaannya tuh begini gitu ya, apa yang dimaksud dengan buku ini nggak ngerti juga kita. Karena tidak ada proses Berpikir gitu ya. Jadi itulah gitu yang disebut sebagai akal gitu. Nah, oleh sebab itu Mbak Ai gitu ya, karena Allah itu memberikan akal hanya kepada manusia gitu ya, maka kita memang dituntut gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akal itu sebagai penimbang, sebagai alat gitu ya untuk berpikir gitu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dengan akal itu gitu ya, kita kan diminta ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan alam semesta gitu ya, kita manusia dan kehidupan ini gitu. Sehingga kita bertemu bahwa di balik ya alam semesta, manusia dan kehidupan ini ada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta gitu. Karena kalau kita menggunakan akal kita tadi gitu ya, dengan kesempurnaan yang Allah berikan gitu ya, yang itu berbeda dengan hewan tadi gitu, pastinya setiap manusia yang itu mumayyiz ya, yang bisa membedakan antara baik dan buruk, dia sudah balik gitu ya, akalnya itu kekuatan akalnya itu sudah dalam taraf sempurna gitu ya, berbeda nanti dengan anak kecil ya, dia kan masih berproses ya Mbak Ai. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia sudah mumayyiz gitu, maka secara otomatis dia sudah bisa sempurna berpikirnya gitu. Maka Allah menuntut di sana untuk kita itu memikirkan gitu ya alam semesta, manusia dan kehidupan ini, sehingga nanti bertemu ya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya gitu. Jadi dengan proses berpikir itu ya, kita benar-benar menemukan keimanan yang kuat ya terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mbak Ai. Dengan adanya akal ya Umi ya. Betul. Iya. Baik pemirsa LDS TV, kita akan melanjutkan tausiah kita di Mutiara Ramadan. Setelah jeda berikut ini, tetap di Mutiara Ramadan, sahabat Jannah dalam dakwah. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Ramadan kembali hadir. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang bertabur dengan pahala berlipat ganda. Bulan pengampunan atas dosa-dosa dan bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka. Maka sudah selayaknya lah kaum muslimin bergembira untuk menyambut kedatangannya. Muslimat cinta Islam Lampung hadir membersamai Ramadanmu dalam program Kultum Mutiara Ramadan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yo nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya Bu, amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Terima kasih pemirsa LDS TV yang masih menyatu bersama kami di program Mutiara Ramadan, Sahabat Jannah dalam Dakwah. Dan kita masih bersama pengisi tausiah kita, ada Umi Dwi Linda Supriyani dengan tema kita yaitu menjaga kesehatan akal. Di sesi sebelumnya ya Umi sudah menjelaskan bahwa memang akal dan otak itu berbeda, di mana Allah menciptakan akal sebagai bentuk
agar kita manusia bisa mengenali penciptanya dan juga sebagai proses berpikir manusia untuk melakukan banyak hal ya Umi ya. Nah, tapi Umi di sesi kedua ini, apakah Islam bisa mengatur untuk kesehatan mental manusia, kesehatan akal manusia Umi? Silakan. Sebagaimana kita tahu gitu ya, bahwa Islam itu sebagai ad-din ya, sebagai agama yang sempurna gitu ya, dia sangat memperhatikan yang namanya keberadaan akal gitu, karena pentingnya tadi ya Mbak ya gitu, sehingga untuk kesehatan akal pun memang harus dijaga gitu. Nah, dan apa namanya, Islam itu menempatkan akal gitu ya, itu menjadi salah satu dari hal pokok atau unsur pokok yang memang harus dijaga. Yang pertama itu kan ada yang namanya agama ya, memang harus dijaga. Kemudian kedua adalah jiwa. Nah, kemudian ada akal gitu ya, kemudian ada keturunan, ada harta. Nah, jadi dari kelima ini tadi masuk ya Mbak Ai, satu yaitu akal yang kita bahas gitu. Nah, jadi memang Islam juga menjaga ya. Jadi unsur pokok yang memang harus dijaga itu adalah akal gitu. Nah, aturan Islam gitu ya, tentunya tadi menjaga akal ini salah satunya gitu ya. Yang pertama yaitu mengharamkan gitu apapun yang dapat menghilangkan akal. Gitu. Jadi nanti yang berkaitan dengan makanan ya ataupun minuman yang kira-kira itu dapat gitu ya menyebabkan rusaknya akal itu dalam Islam diatur Mbak Ai. Diharamkan. Iya gitu. Jadi di dalam surat Al-Maidah gitu ya ayat 90 yang artinya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr gitu ya, kemudian berjudi, berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib ya dengan anak panah, itu adalah termasuk perbuatan setan. Ya, karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jadi Allah di sana menjelaskan itu salah satu perusak akal itu adalah khamr. Khamr itu minuman keras gitu ya. Jadi minuman keras memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Mbak Ai? Kalau kita lihat ya gitu di televisi ataupun di sekeliling kita lah ya Mbak, ketika orang yang mabuk ya, maka secara otomatis kesadarannya itu sangat menurun gitu. Bahkan dia tidak sadar gitu. Ya. Sehingga ketika dia tuh tidak sadar, maka secara otomatis dia tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada dirinya gitu. Bisa saja dia melakukan sebuah kejahatan gitu yang merugikan diri sendiri dan orang lain gitu. Maka dalam Islam yang namanya khamr itu diharamkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Islam itu memberikan hukuman gitu ya kepada orang-orang atau bagi mereka yang memang sengaja gitu ya untuk mengkonsumsi apapun yang memabukkan, yang tadi menghilangkan akal gitu ya. Jadi memang diberi sanksi gitu. Kenapa ya? Agar efek jera kemudian tidak melakukan sehingga tadi mencegah yang namanya kejahatan itu terjadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjadikan akal itu sebagai syarat utama atau taklif ya. Jadi kalau kita lihat batasan orang yang akan dihisab ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika akalnya itu sempurna ya Mbak, yang dicirikan dengan balik gitu. Baliknya seseorang misalnya kalau perempuan adalah menerima haid ya gitu, kalau laki-laki adalah mimpi basah gitu. Nah, pada saat itulah gitulah akal di sana gitu berfungsi dengan sempurna dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat gitu ya, menganjurkan gitu bahwa mewajibkan umatnya untuk belajar mencari ilmu gitu ya Mbak Ai, karena tadi kita banyak apa ya namanya maklumat sabikoh gitu atau informasi-informasi itu kan karena kita melakukan yang namanya proses pencarian ilmu gitu, entah itu belajar secara formal gitu ya, entah itu non formal, banyak cara ya Mbak Ai gitu, banyak sekali itu. Bahkan kita juga bisa melakukan kepada anak-anak kita ya misalnya Mbak Ai ya, misalnya dengan kalau ibu itu kan selalu cerewet, jangan, itu berbahaya, itu misalnya pisau tajam, itu tuh sebenarnya informasi Mbak Ai yang masuk gitu ke dalam otak anak kecil itu. Sama seperti ketika misalnya kita mendapatkan informasi dari proses belajar, itu juga yang namanya menuntut ilmu ya. Jadi penting juga gitu ya bagi kita untuk berilmu gitu, karena Allah juga
mewajibkan ya kepada kita gitu ya untuk yang namanya menuntut ilmu. Allah memberikan beberapa derajat ya bagi orang-orang yang berilmu, itu di surat Al-Mujadalah gitu ayat 11. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat gitu. Jadi secara otomatis ya Mbak Ai, orang yang memiliki akal yang sehat, yang bisa berpikir secara sempurna, maka membutuhkan yang namanya ilmu. Gitu ya. Kemudian yang kelima itu ya melarang gitu umatnya untuk membaca atau mendengarkan ya perkataan-perkataan yang dapat menyesatkan ya pemahaman dia yang benar gitu. Bahkan melarang atau memandang yang hal-hal yang diharamkan gitu. Yaitu dimaksudkan untuk mencegah gitu ya, mencegah dari rusaknya akal gitu. Jadi subhanallah ya Mbak Ai, Allah itu atau Islam itu mengatur sedemikian rupa yang namanya akal itu benar-benar sangat teliti sekali ya? Gitu. Ya. Jadi itu gambarannya. Nah, kemudian berkaitan dengan makanan gitu ya Mbak Ai. Jadi makanan ya, berkaitan dengan makanan apa sih gitu ya yang tidak dibolehkan. Betul, yang tidak boleh dimakan gitu ya. Kemudian juga minuman gitu ya yang tidak boleh dikonsumsi, yang memang itu berbahaya gitu ya bagi kesehatan akal gitu ya. Mungkin kita mulai dulu dari makanan-makanan yang itu bisa meningkatkan kecerdasan akal ya Mbak. Iya, yang bisa meningkatkan kecerdasan akal. Jadi banyak sekali gitu ya Mbak Ai, makanan-makanan sehat yang itu bisa membantu kecerdasan akal kita gitu ya. Yang pertama mungkin ini sering sekali kita temui di dapur kita Mbak Ai gitu kan, biasanya kita sebagai ibu ya gitu. Betul. Ini tomat Mbak Ai. Oh, sayuran tomat. Tomat gitu, iya. Jadi tomat itu diduga dia dapat meningkatkan yang namanya kemampuan kognitif dari seseorang. Gitu. Karena memang kandungan senyawa antioksidannya itu dapat melindungi otak dari kerusakan dari radikal bebas. Iya. Gitu. Kemudian ada brokoli, sayuran hijau. Iya betul. Walaupun kita kadang sulit ya Mbak Ayah gitu, karena ini termasuk sayuran mahal gitu ya. Iya betul. Ya tapi masih ada kan ya Mbak Ayah gitu, masih di pasar gitu ya, gitu, masih kita bisa cari gitu. Nah ini juga sama, meningkatkan fungsi kognitif otak, gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai blueberry. Buah blueberry. Gitu. Blueberry itu juga antioksidannya dia membantu menstimulasi aliran darah gitu ya, dan oksigen itu masuk ke otak gitu. Sehingga memang menjaga konsentrasi otak. Gitu ya. Kemudian kacang-kacangan Mbak Aa. Ini juga bisa meningkatkan kecerdasan otak ya gitu. Umi ya. Dia mengandung asam lemak tidak jenuh. Gitu ya, yang dan juga vitamin E, dia juga mencegah penurunan fungsi kognitif dari akal, gitu juga ya. Kemudian ada bayam, ada alpukat, gitu ya Mbak Ayam. Masih banyak sekali gitu sebenarnya makanan-makanan sehat yang itu bisa menjaga kesehatan akal kita, gitu ya. Itu juga harganya terjangkau ya, betul gitu, dan itu memang banyak di pasaran ya Mbak A. Cara mendapatkannya juga mudah gitu. Nah, kemudian kita beralih ke makanan yang dapat merusak ya, makanan yang dapat merusak kecerdasan otak gitu ya, dan ya tentunya dia menimbulkan bahaya ya pada otak gitu. Nah, makanan itu salah satunya tadi sudah kita bahas ya Mbak Ai, adalah homer gitu ya. Homer ya, jadi dia berupa minuman ya, minuman yang memabukkan. Itu banyak macamnya ya Mbak Ai gitu ya. Mungkin kalau kita walaupun kita tidak pernah melihat gitu ya, tapi kita bisa mengikses, bisa melihat faktanya kalau dilihat di televisi, misalnya jenis arak ya Mbak, wine ya misalnya gitu ya. Kemudian kalau Indonesia itu ada tuak. Betul, tuak gitu. Kemudian sake ya kalau orang Jepang gitu. Itu buatan sebenarnya
itu alami ya Mbak Ai gitu. Tapi dia difermentasi gitu dan menjadi minuman yang memabukkan gitu. Nah, itu dalam Islam memang dilarang ya Mbak Ai. Gitu. Karena apa? Iya, benar diharamkan. Karena memang merusak namanya akal. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada narkoba Mbak Ai. Narkoba, jelas gitu. ya Umi. Iya. Ini kita juga harus membantu pemerintah dalam memerangi narkoba ya Mbak Ai gitu ya. Banyak sekali peredarannya sampai saat ini itu bukan hanya orang dewasa ya Mbak Ai gitu. Sekarang sudah merambah ke lapisan anak-anak gitu. Miris sekali gitu. Bahkan mereka berusaha untuk memasukkan itu dalam permen ya Mbak Ai, coklat Mbak Ai, yang itu memang makanan yang disukai oleh anak. Gitu. Nah, ini memang kita harus berhati-hati gitu. Karena memang biasanya narkoba jenis ini ya walaupun dia jenis yang sangat rendah mungkin ya Mbak Ai, hanya ketergantungan Mbak Ai gitu ya yang dimasukkan ke dalam permen atau coklat gitu ya. Namun ini kan juga berbahaya Mbak Ai. Dapat gitu. merusak otak juga ya, gitu. Apalagi otaknya anak-anak itu masih dalam proses pertumbuhan. Gitu. Nah, itu ya itu adalah makanan minuman ya Mbak Ai. Kemudian ini juga Mbak Ai, penting juga kita ketahui bahwa makanan yang mengandung timbal Mbak Ai, PB itu ya kalau bahasa kimianya itu berkode kimia PB, artinya timbal. Nah, timbal ini sepertinya kan kita jauh ya Mbak Ai makanan yang mengandung timbal. Tapi ini hati-hati Mbak Ai. Makanan yang mengandung timbal itu bisa kita dapati pada makanan-makanan yang dijual di pinggir jalan Mbak Ai tanpa ditutup. Itu juga berbahaya ya Umi Bisa, karena apa? Timbal itu kan berasal dari asap kendaraan Mbak Ai gitu ya. Nah, sehingga ketika misalnya ada pedagang gitu ya yang dia berdagang di pinggir jalan kemudian tidak ditutup makanannya gitu. Nah, sehingga ya tadi ya Mbak, timbal-timbalnya tadi asap itu menempel kepada makanan gitu. Nah, itu bisa masuk gitu ke dalam tubuh kita gitu. Itu PB atau timbal ya. Kemudian ada merkuri Mbak Ai. Kita kayaknya jauh gitu ya. Tadi kalau timbal itu juga bisa selain itu ya Mbak Ai, bungkus plastik makanan Mbak Ai. Itu juga bisa gitu. Apalagi dari jenis plastik yang itu merupakan daur ulang. Gitu ya. Misalnya daur ulang ini biasanya ini Mbak Ai, pada plastik yang berwarna hitam. Itu yang tidak diperbolehkan ya gitu ya? tidak diperbolehkan. Makanya kita disarankan untuk membungkus makanan itu berwarna putih ya Mbak Ai gitu. Kemudian kita tidak boleh juga membungkus makanan menggunakan koran Mbak Ai. Karena ada tinta. Ada tinta betul. Ya, ada tinta sehingga walaupun tidak kasat mata gitu ya kita melihat di makanan itu ada tinta gitu. Tapi zat-zat tinta itu sudah masuk ke dalam makanan Mbak Ai gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya ya unsur-unsur kimia yang itu tidak baik gitu ya di dalam makanan justru sebenarnya tidak kita sadari dia masuk ke makanan kita gitu. Nah, kemudian tadi juga ada yang namanya merkuri Mbak Ai. Merkuri ini tadi sama sepertinya nggak mungkin ya makanan kita mengandung merkuri gitu. Tapi merkuri ini bisa dihasilkan dari limbah pabrik Mbak Ai, yang itu tidak didaur ulang secara benar ya ininya. Pembuangan limbahnya itu loh Mbak Ai, kan biasanya ada analisis dampak lingkungan gitu ya. Jadi memang ada AMDAL-nya gitu. Jadi mau buang yang namanya sisa dari limbah pabrik itu harusnya ada aturannya. Iya, betul gitu. Jadi diproses terlebih dahulu sehingga ketika dibuang di lingkungan itu tidak membahayakan lingkungan gitu. Nah, biasanya itu kan dialirkan melalui air ya Mbak Ai. Nah, kemudian dia bermuara kepada yang namanya sungai ataupun laut Mbak Ai. Nah, ketika itu mengalir bersama air, secara otomatis bisa termakan oleh ikan Mbak. Ikan dan hewan yang ada di air. Iya, betul gitu. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di laut juga bisa Mbak Ai gitu. Nah, maka secara otomatis secara tidak langsung maka merkuri itu masuk ke dalam ikan. Ya, dan ikan itu secara otomatis kan kita juga suka ikan ya Mbak Ai. Sadar gitu. tidak sadar dong Iya, ya. kita makan yang namanya ikan gitu. Iya, betul sekali. Iya, ataupun sekarang
borak Mbak Ai gitu ya. Seperti ikan asin ya, maaf gitu, kalau kita kan memang Indonesia ini masih suka yang namanya ikan asin ya Mbak Ai gitu. Itu juga sangat berbahaya di dalam tubuh kita gitu, dan mau tidak mau ini akan merusak gitu yang namanya akal kita. Gitu ya Mbak Ai ya. Subhanallah. Wah, subhanallah, luar biasa sekali ya Umi dan pemirsa di rumah, bahwa memang Allah memberikan akal kepada manusia agar kita bisa memilih makanan yang bisa dikonsumsi ataupun tidak. Karena memang ketika kita memilih makanan yang tidak bisa dikonsumsi, itu jelas akan merusak akal kita sebagai manusia, Umi ya. Iya, baik pemirsa LDS TV, jangan kemana-mana, karena kita akan meneruskan tausiah kita setelah jeda berikut ini. Tetap di Mutiara Ramadan, sahabat jannah dalam dakwah. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Ramadan kembali hadir. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang bertabur dengan pahala berlipat ganda. Bulan pengampunan atas dosa-dosa dan bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka. Maka sudah selayaknya lah kaum muslimin bergembira untuk menyambut kedatangannya. Muslimat cinta Islam Lampung hadir membersamai Ramadanmu dalam program Kultum Mutiara Ramadan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yang gak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya Bu, amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Telah datang kembali
jalani bahagia Ramadan ini. Indahnya Ramadan, meningkatkan takwaku. Ku harapkan ridhomu. Rasa rindu ingin bertemu, bersama untuk jalani Ramadan yang indah. Ramadan yang indah. Ya, terima kasih pemirsa LDS TV yang masih menyatu bersama kami di Tausiah Ramadan di program Mutiara Ramadan, Sahabat Jannah dalam Dakwah. Tentunya masih bersama pengisi tausiah kita ada Umi Dwi Linda dengan tema kita yaitu menjaga kesehatan akal. Sebelumnya juga Umi sudah menjelaskan sekali ya Umi ya bahwa akal ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia bisa lebih pintar lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya Umi ya. Dan juga tentu ini merupakan bentuk proses berpikir manusia. Selain itu juga Umi Dwi Linda sudah menjelaskan bahwa kita sudah diharuskan memilih mana makanan yang bisa mempengaruhi kecerdasan otak ya Umi ya. Nah, lalu Umi di sesi terakhir ini Umi, ada nggak tips bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan akal? Silakan Umi. Jadi memang tentunya gitu ya, tadi dengan yang penting sekali gitu ya, bahwa yang namanya akal itu gitu bagi proses berpikir, maka secara otomatis kita harus menjaga ini ya Mbak ya, akalnya. Maka ada tips-tips gitu ya supaya kita ini bisa gitu ya tetap menjaga akal kita ini dengan baik gitu, sehingga nanti kita juga bisa berpikir dengan baik gitu ya. Dan nantinya juga diharapkan dengan akal yang sehat bisa berpikir dengan baik tadi, kemudian juga cerdas gitu ya Mbak. Gitu. Nah, jadi beberapa tips gitu ya. Yang pertama adalah selalu berpikir kreatif dan inovatif gitu ya. Jadi kita memang harus melatih gitu Mbak ya. Melatih akal kita itu untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif ya. Artinya memang harus berupaya gitu untuk mengembangkan gitu ya akal yang kita miliki untuk tadi berpikir gitu ya. Kemudian banyak membaca Mbak Ai gitu ya, sebagai informasi ya buat kita, sebagai proses belajar buat kita, sehingga tadi akal kita itu terisi terhadap informasi-informasi yang baik gitu. Kemudian tips selanjutnya adalah menjaga kemampuan mengingat, misalnya menghitung tanpa menggunakan kalkulator misalnya. Menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Itu sebenarnya adalah membantu akal kita belajar. Berlatih ya Umi ya. Gitu, iya. Kemudian belajar tanpa menggunakan daftar belanjaan kalau misalnya kita Perempuan, sebagai ya. perempuan ya Mbak Ai gitu ya. Jadi ini udah tek betul ya. Betul di otak kita ini gitu ya, di akal kita ini sudah saya mau belanja ini gitu ya gitu. Kemudian biasanya juga kalau seorang ibu atau perempuan itu lebih kreatif ya Mbak Ai tadi dalam sisi membagi kreativitas akal itu, misalnya habis
mau kerja ini Betul. gitu ya. Jadi dia tidak bisa konsentrasi hanya dalam satu fokus kerjaan. Bisa memanage waktu ya Iya Umi betul ya. gitu ya. Beda nanti dengan laki-laki ya Mbak. Betul. Kalau laki-laki itu ya kalau sudah melakukan satu pekerjaan ya dia harus fokus itu gitu. Kalau ibu-ibu tuh bisa sambil masak, bisa sambil nyuci gitu ya. Ngurus Anak gitu ya dan jadi itu kan merupakan kekreatifan dalam akal ya gitu, dalam otak kita gitu ya. Kemudian rajin berolahraga Mbak. Betul. Gitu Olahraga ya. jangan lupa ya, Umi, ya. Betul. Jadi olahraga ini kan nanti memang akan meningkatkan oksigen ya Mbak gitu. Oksigen yang nanti itu sangat dibutuhkan oleh akal kita tadi gitu, karena memang hampir tadi ya 25% oksigen yang ada di dalam tubuh kita itu dibutuhkan oleh otak kita gitu. Ya, kemudian melakukan permainan yang memang itu menggunakan akal seperti catur Mbak. Catur bisa, Lego juga bisa. Lego ya, Umi, gitu ya. Betul gitu. Kemudian teka-teki silang gitu ya. Pokoknya yang itu memang melatih kreativitas untuk berpikir dan berpikir. Betul. Gitu. Membantu konsentrasi Iya, juga ya Umi gitu. ya. Kemudian cukup tidur Mbak Ai, gitu. Itu juga butuh kita sebagai manusia Mbak Ai, mau tidak mau secara physically kita ini bukan robot Mbak Ai, Iya, betul. ya sehingga memang kita butuh yang namanya istirahat gitu. Untuk apa? Memulihkan semua kondisi tubuh kita setelah misalnya sehari bekerja gitu ya. Setelah otak kita ini terus dipakai untuk berpikir, bekerja gitu ya. Gitu. Tadi memang yang butuh yang namanya beristirahat gitu. sekali. Walaupun tidurnya itu adalah yang kalau yang dikatakan tidur berkualitas itu kan memang nggak lama-lama ya Mbak Ai, Iya, sebentar tapi memang nyenyak ya nyenyak Umi ya. gitu. Iya, karena memang tadi dari setelah sekian jam gitu ya kita melakukan aktivitas gitu ya, sehingga kita tuh memang tubuh kita tuh lelah gitu ya, sehingga ketika memang beristirahat itu benar-benar berkualitas Mbak Ai, gitu ya. Jadi memang harus berkualitas, cukup tidur misalnya tadi malam maupun siang gitu ya Mbak Ai. Nah, kemudian bersosialisasi kepada orang Penting lain sekali tuh, juga ya. gitu ya. Jadi untuk melatih juga akal kita ya untuk bisa bersosialisasi gitu, beradaptasi dengan lingkungan kita. Lingkungan sekitar ya Umi Gitu. ya. Ya, mungkin itu Mbak Ai tips-tipsnya ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga yang namanya kesehatan akal, dan akal itu bisa berfungsi kreatif ya dan smart. Smart ya, dari mulai mengkonsumsi makanan, berolahraga Umi ya, istirahat yang cukup dan juga bersosialisasi. Baik Umi, mungkin bisa diberikan kesimpulan di program tausiah hari ini? Ya. Jadi kesimpulannya Mbak Ai gitu ya, bahwa kita harus yakin Mbak Ai bahwa yang namanya Islam itu adalah agama sempurna dan paripurna Mbak Ai. Termasuk yang kita bahas saat ini ya, sepertinya sepele Mbak Ai, tapi Islam itu sangat merinci gitu untuk bagaimana kita itu bisa memiliki akal yang sehat gitu. Tadi sudah dijelaskan ya apa yang memang boleh dimakan, apa yang harus ditinggalkan gitu ya, sehingga memang akal kita itu terjaga gitu. Sehingga ketika akal kita terjaga secara otomatis gitu ya, akan bisa menghasilkan daya pikir yang baik gitu ya. Kemudian dari daya pikir yang baik itu juga akan meningkatkan kualitas kita menjadi insan yang smart ya, yang pintar, yang intelektual gitu, yang itu memang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat gitu ya. Dan tentunya juga ketika kita punya anak ya Mbak Ai, tentunya kita pengen kan anak kita cerdas gitu, sehingga dengan pengetahuan ini kita sebagai ibu itu bisa menyiapkan ya anak kita, generasi kita gitu. Tadi sehingga dia memiliki yang namanya akal sehat gitu. Dan akal sehat itu akan menghasilkan yang namanya kepintaran, kecerdasan dan intelektual. Betul, khususnya untuk generasi penerus ya Umi ya. Iya, terima kasih Umi Dwi Linda Supriyani telah memberikan tausiahnya hari ini di program Mutiara Ramadan. Mudah-mudahan bisa diterima baik oleh masyarakat dan pemirsa di rumah ya. Baik pemirsa LDS TV, usai sudah kebersamaan kita di program Mutiara Ramadan
di program Mutiara Ramadan, Sahabat Jannah dalam Dakwah. Kita ketemu di lain waktu tentunya dengan pembahasan yang berbeda ya Umi ya, yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.